Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Selamat siang menjelang sore ya guys. Jadi kesempatan kali ini saya melakukan tes untuk sebuah graphic card ya. Karena di sini saya dapatkan hanya unit saja, jadi tidak ada unboxing, langsung tes guys. Kita akan review grafiknya seperti apa guys. Ya, di sini saya memiliki graphic card Lord Charles GTX 750 Ti dari Gigabyte dengan varian 2 GB OC Edition ya guys ya. Dan untuk bentuknya teman-teman sudah tahu, untuk varian ini, varian dari WindForce ini memiliki bentuk dual fan, quality yang bagus dari buildnya, dan kita akan coba lihat lebih dekat. Ini di bawah saya berikan alas spon ya supaya tidak kontak langsung dengan unitnya. Jadi memiliki dual fan ya, dual fan WindForce yang kurang lebih hampir semi transparan. Di belakangnya terlihat untuk baut-bautnya masih bersih banget, kinclong, dan untuk heatsinknya juga sangat mulus ya, bersih mulus. Oke, kita akan lihat secara detail. Di bagian atas ada logo WindForce ya, cikal bakal dari graphic card Gigabyte yang gaming. Kemudian untuk serinya GV N750TC 75TOC 2GI. Untuk PCI Express-nya 30 ya, 16 kali. Oke, tampilan tampak depan seperti ini. Kemudian ada ornamen kipas logo Gigabyte dengan RGB ya. Hologram. Kemudian untuk displaynya di sini cukup memberikan display yang lumayan banyak. Ada 2 buah HDMI port dan 2 buah DVI port ya. Ada DVI yang plus dan minus ya, seperti ini. Jadi ini bagian portnya juga sangat bersih banget, kinyis-kinyis, sangat terawat guys intinya dari unit ini. Kemudian di bagian atas kita coba lihat lebih detail. Di sini ada gold pipe ya, pipa goldnya. Kemudian heatsinknya juga sangat mantap untuk kualitinya. Kemudian membutuhkan nampin power tambahan. Nampin power tambahan itu untuk seri 750 Ti kalau tidak salah kurang lebih TDP-nya maksimal di kisaran 40 sampai 60 watt ya guys ya. Oke, dari tes pertama tadi yang saya lakukan menggunakan Firestrike, dia mencapai 47 watt maksimal guys. Kemudian di plat bagian belakangnya sangat bersih ya, plat fibernya guys, sangat bersih, sangat terawat sekali. Untuk unit ini juga belum pernah dibongkar. Dan untuk serinya, nomor serinya seperti ini. Oke, mantap ya, sangat bersih, tidak ada karat, dan sangat terawat tentunya. Oke, kita akan jalankan benchmark sintetis dari graphic card ini guys. Oke. Oke guys, jadi seperti biasa untuk tes kali ini saya menggunakan rig saya yang saya supply dengan PSU Koger CMX 700 watt 80 plus bronze. Kemudian di sini membutuhkan nampin port tambahan dan saya menggunakan port HDMI ya. Kita akan nyalakan unitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap jiwa guys, perputaran kipasnya sangat senyap dan mulus ya. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat di situ agak. Nah, tampilan display sudah keluar fast respon. Kita akan paskan dulu tripodnya. Oke, ini saya tes per 18 April jam 14.40. Karena ini tes kedua, jadi untuk display sudah terdeteksi dengan baik di layar dengan resolusi Full HD ya. Dan kita akan load aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk melakukan benchmark sintetis. Di sini kita akan gunakan GPU Z, kemudian HP monitor. Kita akan juga pakai MSI Afterburner ya, sudah terload sebenarnya dia karena sudah saya aktifkan secara startup secara otomatis. Ya, suhu saat ini 36 derajat Celcius, suhu
idle ya, suhu angkatan pertama, karena di tempat saya di sini panas terik ini, walaupun jam 3 kurang, jam 3 sore, namun panasnya luar biasa. Kita akan coba look up untuk spesifikasi grafik card ini di 3D Mark atau bukan ya, di Test Power Up GPU Z. Ini setelah kita look up dari GPU Z, tampilannya seperti ini guys. Tampilan grafik cardnya seperti yang di layar, sama persis. Arsitekturnya dari GM107 Nvidia GeForce GTX 750 Ti GB OC Edition 2 GB ya, dengan seri GV N75 TOC 2GI, kemudian subvendor Gigabyte, render tekstur mappingnya 16/40, PCI Express-nya versi 3.0, berjalan di 16 kali, saat ini di 1.1, dia support di 3.0, shader 640 Unified atau 640 core, kemudian direct support 12 dalam kurung 11 ya. Bus bitnya 128 bit, memory type-nya GDDR5 Elpida 2 GB, kemudian driver version auto update saat ini posisi di 5.12.15, DCH Windows 10 64 bit, WHQL, kemudian GPU clock di 1033, memory clock 1350 MHz, dan boost clock-nya di 111 MHz. Ini untuk grafik card ini memiliki TDP 60 watt dengan suggested power supply disarankan 250 watt minimal, dan untuk outputnya ada 2 kali DVI dan 2 kali HDMI 2.0. Power konektornya di sini 6 kali ya, menggunakan 6 pin power tambahan. Oke, di sini kita akan beralih ke layar monitor. Kita akan jalankan benchmark karena tadi sudah saya jalankan Firestrike mencapai 61 derajat Celcius untuk suhu tertinggi full load. Nah, kini kita jalankan night rate secara penuh ya guys ya. Kita akan lihat bagaimana performasi grafik card ini di tes kedua menggunakan 3D Mark Night Rate. Seperti itu. Posisi suhu saat ini di 36 derajat Celcius. Untuk tes pertama tadi TDP atau GPU power itu di angka 47 watt untuk full loadnya guys. Dan saat ini kita akan pantau menggunakan Night Rate. Untuk skornya kita lihat nanti setelah selesai guys ya. Night Rate grafik tes 1. Ya, idle di 35 derajat, naik ke 43 derajat untuk start benchmarking. Kemudian FPS 90 fps dengan average di 65 fps, TDP di angka 35 watt. Clocknya di 2700 MHz ya. Untuk seri Lord Chersplunk ini memiliki clock di kisaran 2700 MHz. Untuk full load, fan RPM di 35% di angka 1800-an RPM. Oke, suhu stabil di 51 derajat Celcius dengan average FPS di 74 FPS dan posisi real FPS-nya di 81 FPS guys. Mulus banget render dan tekstur mappingnya untuk menjalankan Night Rate, tentunya sangat ringan ya. Dengan suara kipas super senyap ya. Mantap jiwa, full load di 99%. Jadi average TDP yang tertera di layar di angka 30-an ya, 30 sampai 38 watt. Oke, FPS di 90-an dengan average 76 fps. Mantap guys. Oke, mantap. 55 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi di grafik tes 1. Kita lanjutkan untuk grafik tes 2 menggunakan Night Rate juga. Di sini mungkin akan lebih tajam ya untuk tekstur mappingnya ya. Mantap. 120 fps-an. Oke. Maksimal di 304 fps, average 108 fps dengan temperatur 54 derajat Celcius. Mantap guys. Bisa mencapai 300 fps. Mantul jibul guys. Average 98 fps naik ke 103 fps average ya. Dengan suhu 56 derajat Celcius, TDP di 30-an, 34 sekian watt. Mantap jiwa. Mulus ya guys, lancar jaya, jos ini. Karena unit ini sangat terawat, jadi performanya juga bisa dipertahankan dengan sangat baik ini guys. Minimal di 61 fps, average di 104 fps, maksimal di 304 fps dengan suhu maksimal di 58 derajat Celcius. Mantap guys. Untuk grafik tes 1, grafik tes 2 berjalan dengan sangat mulus banget. Lanjut ke CPU test. Di sini yang digunakan render adalah prosesornya. Jadi kesempatan VGA untuk idle sebelum kita akan ketahui skor dari Night Rate. Dari Night Rate-nya. Oh, GPU idle di 10% ya. Di 6% sampai kisaran 13%.
Temperatur sudah turun di 45 derajat Celcius. Persen RPM kipas di 37% ya. Kemudian untuk prosesor sendiri di sini berjalan di 90% ke atas dengan clock 3700 MHz dan temperatur di 57 maksimal 58 derajat Celcius untuk prosesornya. TDP prosesor di 50 watt ya. Jadi TDP prosesor dengan TDP VGA-nya malah lebih tinggi TDP prosesornya, guys. Mantap jiwa overall. Mantap. 58 derajat Celcius ya kurang lebih untuk TDP untuk TDP ya dari prosesornya. Oke, overall sudah hampir selesai untuk benchmark sintetis menggunakan Nitride 3D Mark ya. Dari Lord Charles Plung WinForce GTX 750 Ti. Kita akan lihat skornya. Di sini akan tampil dari 3D Mark-nya. Oke, mantap jiwa guys. Grafik skornya di 18.700-an. CPU skornya di 5.300-an. Kemudian untuk Nitride score si Lord Charles di 13.623 dengan variabel good, predikat good ya. Average-nya di 13.559, jadi nggak terpaut banyak, jadi lebih tinggi si gigabitnya. Mantap jiwa, jos guys. Kemudian untuk suhu di sini kita pantau di grafik tes 1 suhu tertinggi di 55 derajat Celcius. Dan grafik tes 2 suhu tertinggi hanya terpaut 1 derajat yaitu di 58 derajat Celcius. Jadi overall performa grafiknya sangat mantap jiwa guys, jos gandos. Oke, di GPU Z ini saya rubah Higgs dan kita pantau untuk GPU clock dari si Lord Charles Plung ini di 1175 MHz, memory clock di 1350 MHz dan temperatur tertinggi di 58 derajat Celcius sama ya antara HP monitor, tes power GPU Z, kemudian di 3D Mark sama. Kemudian untuk power draw yang di GPU Z di sini maksimalnya 37,4 watt, average 10,6 watt dan saat idle hanya butuh 0,8 watt aja. Super hemat daya guys, ngirit daya. Sedangkan di HP monitor di sini untuk GPU power maksimal di 37 watt, kemudian minimal 0,8 watt dan saat idle current saat ini idlenya di 0,8 watt aja. Super ngirit guys, mantap jiwa. Oke. Overall untuk tes grafik cardnya seperti ini saja guys. Performanya sangat mantap jiwa, jos ya untuk si Gigabyte Lord Charles Plung ini. Kita akan lanjut tes grafik card yang lainnya di kesempatan berikutnya. Jangan lupa tinggalkan subscribe supaya makin semangat guys untuk tes grafik card yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.